Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma bad. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Di subuh yang mubarakah ini kita masih bisa melaksanakan perintahnya, yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mempermudah jalan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti adalah termasuk salah satu di antara orang-orang yang mendapatkan kehormatan, yaitu disambut beliau di Telaga Kautsar, kemudian mendapatkan minuman dari telaganya, mendapatkan naungan dalam panjinya, mendapatkan syafaat sekaligus masuk surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu sekalian, andaikan panjenengan ini adalah tim sukses daripada calon presiden, jenengan mulai awal sudah bergabung dalam tim itu, kemudian berjuang mati-matian untuk menjadikan presiden. Tiba-tiba setelah jadi presiden, kemudian ada orang yang bergabung, sekelompok orang bergabung dengan presiden ini, dengan kelompok jenengan. Sementara kemudian setelah bagi-bagi menteri. Ternyata justru diberikan kepada orang-orang yang baru gabung. Jenengan yang mulai awal tidak dikasih apa-apa. Kira-kira kecewa pantes mboten, Bu? Pantes nggih, sangat pantes. Itulah yang terjadi kepada kaum Ansor. Mereka ada rasa kecewa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersebab mereka mulai awal sudah ikut Nabi, berjuang bersama beliau. Tiba-tiba setelah tinggal enaknya, ada orang yang baru gabung, bahkan ada yang baru 1 bulan bergabung. Mereka kemudian mendapatkan unta 100, emas 100 uqiyah. Dan kalau diuangkan sekarang gitu 6,2 miliar, satu orang. Pemimpin-pemimpin Mekah itu yang baru masuk Islam. Sementara yang mulai gabung sejak awal itu tidak mendapatkan apa-apa. Maka kalau kecewa itu pantas, tidak menyalahkan. Nah, para jamaah sekalian, kemudian berkembanglah desas-desus atau dugaan-dugaan yang tidak mendasar. Bagi orang yang hatinya berpenyakit, mereka mengatakan, ya begitulah manusia. Kalau sudah ketemu dengan saudaranya, dia akan lupa siapa dulu yang menolongnya. Kira-kira begitu. Ya begitulah manusia. Kalau sudah ketemu dengan saudaranya di Mekah, dia melupakan orang-orang Ansor yang dulu pernah menolongnya. Sementara orang-orang yang imannya masih mantap, masih kuat, mereka merasa khawatir bahwa setelah ini Nabi kemudian menetap di Mekah dan tidak kembali kepada orang-orang Ansor atau di Madinah. Jadi mereka tidak rela kalau mereka ditinggalkan Nabi. Nah, mendengar desas-desas itulah kemudian Nabi memanggil Sa'ad bin Ubadah, pemuka Ansor. Kemudian beliau menyuruh untuk mengumpulkan orang-orang Ansor di tempat penggembalaan kambing. Mungkin kalau sekarang di gedung ya. Di tempat penggembalaan kambing yang agak jauh dari orang-orang Mekah itu. Berkumpullah di sana, kemudian setelah memuji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin,
amma ba'du. Kemudian Nabi mengatakan, ya ma'syaral ansar, wahai sekalian kaum Ansar, alam atikum dholalan fahadakumullah. Wahai sekalian kaum Ansar, bukankah kalian dulu tersesat? Kemudian aku datang dan Allah memberikan hidayah kepada kalian. Bala ya Rasulullah. Mereka mengatakan, benar ya Rasulullah. Bukankah dulu kalian, yaitu Ansar ini, yang terdiri dari dua suku, Aus dan Khazraj, itu saling bertikai, kemudian Allah merukunkan kalian melalui aku? Bala ya Rasulullah, engkau benar ya Rasulullah. Kemudian Nabi juga mengatakan, bukankah dulu kalian tidak tahu mana yang halal, mana yang haram? Bukankah kalian dulu tidak tahu jalan menuju ke surganya Allah? Kemudian saya datang dan saya tunjukkan kepada kalian mana jalan menuju surganya Allah? Bala ya Rasulullah. Jadi kalimat-kalimat ini sudah meredamkan kekecewaan kaum Ansar itu. Yang saling kecewa, iya. Ternyata memang Nabi datang ke Madinah itu sudah merupakan kebaikan. Jadi perubahan sangat luar biasa. Mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan. Sehingga kalimat-kalimat ini sudah bisa meredam kekecewaan kaum Ansar. Benar juga ya. Dulu kami ini saling bertikai, bahkan ratusan tahun. Perang kok ratusan tahun. Jadi seperti kampung satu dengan kampung yang satunya itu. Ada pemicu sedikit langsung gurduk. Seperti yang masih terjadi di Indonesia di wilayah Pundi? Irian itu kaum apa? Suku ini dengan suku ini. Nah, sama kayak gitu kira-kira lah. Tapi kemudian Nabi datang, mereka bisa damai dan hidup rukun. Kemudian lanjut Nabi. Akan tetapi, jika kalian ingin mendebatku, jika kalian ingin membantahku, min haqqikum dzalik, itu adalah hak kalian. Benar bahwa saya dulu kalian ini adalah orang yang saling bertikai. Kemudian saya datang, saya damaikan. Kalian dulu adalah orang yang tidak beragama, tidak tahu halal haram, dan kemudian saya datang dan saya tunjukkan mana yang halal dan mana yang haram. Sekaligus saya tunjukkan mana jalan menuju ke surga. Tapi kata Nabi, kalian pasti akan menjadi orang yang benar dan dibenarkan jika kalian mau mendebatku. Dengan apa kami mendebatmu ya Rasulullah? Maka kemudian Nabi mengatakan, kalian bisa mengatakan kepadaku, ya Muhammad, bukankah engkau dulu datang dari Mekah dalam keadaan terusir, kemudian kami lindungi engkau? Kira-kira begitu kata Nabi. Orang-orang sering mulai merunduk, mulai terharu. Kemudian Nabi meneruskan, kalian juga bisa mengatakan, ya Muhammad, dulu engkau datang dalam keadaan lemah, kemudian kami kuatkan engkau dan kami jadikan pemimpin untuk kami. Laki-laki orang Ansar kemudian merunduk, mulai dretes nih, air matanya. Dan kalian juga bisa mengatakan, ya Muhammad, dulu engkau datang dalam keadaan hina, kemudian kami jadikan engkau pemimpin kami. Dan ini adalah benar dan tidak mungkin
saya pungkiri, kata Nabi. Para jamaah sekalian, orang-orang Ansor yang awalnya kecewa, kemudian berubah menjadi terharu. Sebab perkataan Nabi yang sangat merendah itu, yang sangat tawadhu itu. Maka air mata mulai meleleh di pipi-pipi mereka. Kemudian sambil menangis, mereka mengatakan, Wallahi la ya Rasulullah. Wallahi, demi Allah tidak demikian ya Rasulullah. Yang pertama engkau benar, tetapi yang kedua adalah salah. Kemudian Nabi kembali bertanya dengan kalimat yang sangat luar biasa, wahai orang-orang Ansor, tidakkah kalian ridho kalau dengan sampah dunia yang sedikit itu, aku hendak membuat orang-orang yang masih ragu dengan Islam, kemudian hatinya semakin terpaut, semakin kuat keimanan akan agama Islam ini. Sementara aku tidak pernah meragukan sedikit pun tentang keimanan kalian. Yang dikatakan Nabi. Wahai orang-orang Ansor, tidak ridhokah kalian? Mereka pulang dengan membawa unta, membawa kambing, membawa harta. Sementara kalian akan pulang dengan membawa Allah dan Rasul-Nya. Semakin nangis lagi orang-orang Ansor. Maka kemudian mereka menyesal atas apa yang mereka pikirkan. Dan di tengah-tengah tangisan itu kemudian suara takbir, kegembiraan. Allahu Akbar. Maafkan kami ya Rasulullah. Kami ridho dengan keputusanmu ya Rasulullah. Maafkan kami. Yang penting engkau pulang bersama kami. Kami tidak membawa harta, tidak apa-apa. Yang penting kami pulang bersama engkau. Itulah yang membedakan antara kita dengan sahabat. Mungkin bagi kita uang 6 miliar terus disandingkan dengan Nabi. Pilih mana? Pilih 6 miliar atau pilih Nabi? Ini tidak usah dijawab dengan kata-kata, Bung. Kita rasakan gimana rasanya. Kita rasakan. Di depan ada mobil Alphard misalnya. Pilih mana? Alphard atau Nabi? Kita jawab dengan hati kita masing-masing. Nah, para jamaah sekalian, kemudian Nabi kembali mengatakan, wahai kaum Ansor, wahai orang-orang Ansor, seandainya orang-orang memilih jalan di celah bukit, kemudian orang-orang Ansor memilih jalan yang satunya atau jalan lainnya, maka aku akan memilih jalan yang dilewati oleh orang Ansor. Seandainya bukan karena hijrah, maka aku ini adalah termasuk orang-orang Ansor. Luar biasa ini kata-kata Nabi. Jadi di sini kaum Ansor sudah mulai merasa bahwa Nabi adalah bagian daripada mereka. Nabi tidak mungkin pindah ke Mekah. Nabi akan ikut mereka pulang ke Madinah. Sampai di sini mereka merasa aman. Sebab yang dikhawatirkan memang Nabi ini akan pindah ke Mekah. Kemudian meninggalkan orang-orang Ansor. Kemudian Nabi mengangkat tangannya dan berdoa, Allahumma ighfir wa barik lil Ansor. Ya Allah, ampunilah orang-orang Ansor dan berkailah orang-orang Ansor. Wa barik lil abna'i Ansor. Dan berkailah turunan-turunan mereka atau turunan-turunan orang Ansor. Mendengar doa Nabi ini semakin tangisnya menjadi-jadi. Kemudian mereka maju satu persatu merangkul Nabi sekaligus memohon maaf. Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi itulah para sahabat. Ketika disandingkan, pilih mana? Pilih membawa Allah dan Rasul-Nya atau pilih membawa 6 miliar pulang? Mereka lebih memilih
membawa Allah dan Rasulnya, biar tidak dapat harta, tidak apa-apa, yang penting bersama Allah dan Rasulnya. Itulah yang menjadikan kita dengan para sahabat. Nah, para jamaah sekalian, perhatikan kalimat-kalimat yang disampaikan Nabi. Yang pertama, Nabi memberikan penyadaran kepada mereka bahwa kaum Ansor sebenarnya mendapatkan kebaikan-baikan yang banyak, yang luar biasa atas kedatangan Rasulullah kepada mereka. Yang kedua, beliau menyatakan seolah-olah orang Ansor ini mempunyai hak untuk membantah. Inilah cara komunikasi. Ya. Jadi pendengarnya juga dikasih hak supaya mereka merasa diorangkan. Atau membuat mereka merasa bahwa saya juga berjasa. Tetapi dengan kerendahan hatinya mereka mengatakan, wallahi la ya Rasulullah. Tidak benar itu ya Rasulullah. Yang pertama benar. Yang kedua, bahwa engkau datang kepada kami dalam keadaan lemah, kemudian kami kuatkan, kami jadikan pemimpin. Itu tidak benar ya Rasulullah. Kira-kira ngoten. Tetapi mungkin bagi hati orang yang berpenyakit, bener ya gitu aneh. Iya, biyen niku teko dalam kondisi lemah, diusir, kemudian kita jadikan pemimpin. Benar ya. Tetapi orang-orang Ansor dengan penuh ketawaduan, mereka tidak ada yang terbersit di dalam hatinya pun tidak. Itulah yang disebut dengan akhlak. Jadi tawadhu Nabi dibalas dengan tawadhunya para sahabat. Yang ketiga, beliau ingin menunjukkan kepada orang-orang Ansor bahwa sebenarnya yang paling berharga adalah bukan yang dibawa oleh orang-orang Mekah itu, tetapi yang paling berharga adalah Allah dan Rasulnya itu. Nabi meyakinkan kepada orang-orang Ansor bahwa beliau, ini yang keempat ini, beliau merupakan bagian daripada orang-orang Ansor. Dan yang kelima, yang paling indah adalah beliau mendoakan orang-orang Ansor dan keturunan-keturunannya. Berarti sampai sekarang, Bu. Jangan dilihat yang sudah pernah ke sana, apalagi di musim Ramadan atau musim puasa ini, bulan puasa. Kebaikan-kebaikan mereka luar biasa. Mereka saling mencari orang untuk dikasih makanan, dikasih uang. Luar biasa. Itu adalah berkat daripada doa Nabi. Jadi keturunan-keturunan Ansor adalah keturunan yang diberkahi, yang sudah diampuni dan seterusnya. Kecuali mereka yang memang melenceng. Kira-kira ngoten. Dan mereka yakin bahwa doa Nabi pasti terkabul. Itulah yang membanggakan mereka. Bahwa ternyata Rasulullah mengaku bahwa beliau bagian daripada orang-orang Ansor. Nah, yang mau jadi pemimpin kemudian ingin mengendalikan masanya, ini bisa dicontoh ini struktur dan gaya bahasa Nabi, sehingga yang dipimpin semuanya terkendali. Kalau dalam bahasa kita itu mengambil hatinya. Kira-kira ngoten. Para jamaah sekalian, setelah masalah ghanimah selesai, orang-orang Ansor juga sudah rela, mereka keluar dari tempat pertemuan itu dalam keadaan wajahnya berseri-seri. Kemudian ketika ketemu dengan orang-orang Mekah juga, silakan kalian ambil, silakan bawa, sambil senyum-senyum. Terus kalian bagaimana? Tidak apa-apa. Dalam hati mereka, kami akan pulang dengan membawa Rasulullah SAW. Kira-kira ngoten. Selesai itu semua, tiba-tiba dari kejauhan ada sekelompok orang berkuda. Kata Nabi, siapa mereka? Apakah mereka ingin berperang? Tidak ya Rasulullah, mereka tidak membawa senjata. Nah, setelah sampai, ternyata orang-orang ini dari Taif. Mau apa mereka? Mau apa kira-kira? Kata mereka, ya Rasulullah, kami dari Taif. Mau apa kalian? Kami mohon maaf ya Rasulullah. Kami memohon tolong kembalikan anak, istri dan harta kami, katanya.
model wong ngeten iki diapakno enake. Sudah ditunggu sudah 1 bulan, nggih. Dikepung, tidak ada yang mau turun, bahkan untuk bernegosiasi. Kemudian ketika Nabi sampai di tempat mereka meninggalkan anak istri dan hartanya itu, Nabi masih menunggu 3 hari belum dibagi. Ternyata setelah dibagi semuanya, termasuk anak istrinya, mereka datang dan mengatakan, mohon kembalikan kepada kami harta anak dan istri kami. Sudah kedaluwarsa, nggih. Nah, apa jawaban Nabi? Nggih. Atau apakah sahabat-sahabat mau mengembalikan harta anak dan istri yang sudah dibagi-bagi kepada mereka itu? Jawabannya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.